Bagi umat Kristen yang sudah terbiasa dengan membaca cerita-cerita yang tertulis di seluruh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mungkin akan berpikir mengapa Allah di Perjanjian Lama keras, suka berperang atau membunuh. Bahkan Allah sendiri yang mengambil keputusan dan memerintahkan Israel untuk melenyapkan banyak bangsa. Sebaliknya, Allah di Perjanjian Baru penuh cinta, mengampuni, murah hati, panjang sabar, lemah lembut. Padahal sebenarnya, sesuai Maleakhi 3 ayat 16, Allah tidak berubah. Dan juga di Ibrani 13 ayat 8, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan demikian, karakter Allah di Perjanjian Lama tetap sama dan tidak berubah sampai di Perjanjian Baru dan sampai selamanya dan seterusnya. Sesuai Keluaran 34 ayat 6 dan 7 mengungkap Allah adalah kasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah cinta dan kesetiaan. Dan di bagian lainnya tertulis untuk mencintai Tuhan Allah dengan kesungguhan hati, tidak menyembah berhala, juga jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menindas, jangan membenci di dalam hati, mencintai sesama manusia seperti diri sendiri, dan masih banyak lagi. Semua ayat Perjanjian Lama itu mengajarkan yang sama dengan di Perjanjian Baru. Dan ayat-ayat itu banyak dikutip oleh para penulis Perjanjian Baru. Begitu juga dengan keadilan Allah di Perjanjian Lama yang dikenal dengan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, hukuman dilenyapkan, hukuman rajam batu. Itu semua merupakan wujud kasih Allah yang tidak berubah dan tetap sama di Perjanjian Baru hingga saat ini. Demikian pula peperangan sebagaimana tertulis di Perjanjian Lama menjadi wujud cinta Allah kepada orang-orang berdosa. Untuk mengerti mengapa Allah memerintahkan berperang di Perjanjian Lama, kita perlu kembali ke buku Kejadian ketika semuanya itu berawal. Buku Kejadian 1 menceritakan bahwa Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi sungguh sangat baik. Semuanya sangat baik, sangat serasi, damai, sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan Allah Sang Pencipta. Cerita selanjutnya di Kejadian 3 menceritakan seekor ular datang kepada Hawa di Taman Eden untuk menggoda dan melawan perintah Tuhan Allah dengan cara memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kata si ular, jika Hawa memakan buah tersebut, maka mata Hawa akan terbuka dan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Hawa menerima tawaran si ular dan memakan buah dari pohon itu. Kemudian Hawa menyadari tindakannya menyebabkan dosa setelah memakan buah terlarang itu, dan dia juga sadar bahwa dirinya telah dihasut setan bernama Samael melalui si ular, seperti tertulis di Targum Yonatan. Samael menularkan pengaruhnya, yaitu racunnya, kepada manusia untuk memberontak terhadap Allah dengan cara menggoda manusia untuk mengikuti jejaknya. Si ular, yaitu Samael, menggoda Hawa untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, yaitu menjadi seperti Allah. Hawa menyetujui tawaran si ular dan memakan buah pohon itu serta memberikan buah pohon itu kepada Adam, suaminya. Dengan demikian seluruh dunia menjadi rusak, menanggung kutuk akibat kegagalan Adam pertama. Meskipun Adam dan Hawa telah menderita hukuman akibat pelanggaran mereka, namun Allah tetap mencintai ciptaannya dan tidak meninggalkan ciptaannya. Allah ingin memulihkan ciptaannya yang dirusak oleh si ular Samael, yang jika tidak dipulihkan akan menyebabkan seluruh dunia binasa karena racun si ular. Cara Tuhan Allah memulihkan kerusakan akibat racun si ular adalah dengan mengganti nilai yang setara, yaitu kerusakan akibat racun si ular Samael dipulihkan atau diganti dengan ular lain, yaitu ular Sanpesias, yang merupakan penawar racun dari ular Samael.
Di Kejadian 3 ayat 15, Allah menentukan langkah pemulihan akibat kerusakan dan permusuhan antara manusia dengan si ular Samael, antara keturunan manusia dan keturunan si ular. Tentang hal ini juga dijelaskan di Targum Yonatan seperti ditampilkan di layar. Ketika Israel setia kepada perjanjian mereka dengan Allah, maka racun si ular tidak berdaya. Sebaliknya, ketika Israel tidak setia, maka mereka tidak berdaya melawan racun si ular. Hal serupa juga terjadi pada Kain dan Habel, anak Adam dan Hawa. Set, anak Adam dan Hawa, menggantikan Habel yang dibunuh oleh Kain. Tertulis di Kejadian 5 ayat 3 bahwa Set adalah gambar dan rupa Adam, karena Adam adalah gambar dan rupa Allah. Namun Kain tidak ditulis menurut gambar dan rupa Adam. Jadi dapat dipahami bahwa Kain segambar dan serupa dengan si ular Samael, yang menghendaki agar manusia tidak segambar dan serupa dengan Allah, melainkan menjadi seperti ular Samael. Kerusakan yang disebabkan oleh si ular terus berlanjut, dan juga rencana Allah untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh si ular masih terus dilaksanakan. Buku Bilangan 21 ayat 4-9 dan Ulangan 2 ayat 1-8 menceritakan kondisi bangsa Israel saat melintasi tanah Edom. Dikatakan bahwa Tuhan melarang Israel menyerang Edom. Apapun yang dibutuhkan Israel dari Edom harus dibeli dari Edom. Bangsa Israel hidup di padang gurun dan terpisah dari bangsa lain. Bangsa Israel hidup di padang gurun hanya karena pertolongan Allah. Makan mana, tiang awan, tiang api. Namun Israel lupa akan mukjizat sesungguhnya yang dilakukan Tuhan Allah untuk mereka. Dengan melawan Allah dan Musa, karena ketidaksetiaan Israel, maka Allah mengirimkan atau membiarkan racun si ular menguasai Israel, sehingga banyak yang mati digigit ular di padang gurun. Di Bilangan 21 ayat 7, setelah bangsa Israel bertobat, barulah Tuhan Allah memberikan penawar racun si ular, yaitu ular perunggu, yang menjadi gambaran ular Mesias. Jadi, setiap orang yang pernah berbuat dosa, digigit ular dan bertobat, diselamatkan dengan memandang ular perunggu sebagai penawar racun ular Samael. Sama seperti Kain adalah ular yang mewarisi dari si ular Samael, maka Set juga si ular yang dilahirkan dalam gambar dan rupa Adam. Demikian juga Edom adalah si ular yang menyebabkan Israel digigit ular di tanah Edom. Sesuai Kejadian 36 ayat 1, Edom adalah Esau. Jadi Yakub atau Israel juga adalah ular. Kasusnya di sini yang terjadi adalah ular Mesias atau Yesus Kristus melawan ular Samael. Begitu pula saat Israel berperang melawan Amalek di Keluaran 17. Amalek adalah keturunan Esau. Ini tertulis di Kejadian 36 ayat 12. Artinya Amalek juga adalah si ular. Ketidaksetiaan Israel menyebabkan racun si ular merajalela, sehingga banyak orang Israel yang mati di tanah Edom. Hal serupa juga terjadi ketika Israel tidak setia. Amalek, yaitu si ular, kuat atas Israel. Dapat dipahami bahwa bukan Allah yang memulai atau menyebabkan peperangan Israel melawan Amalek, namun akibat dari ketidaksetiaan Israel yang membuat racun si ular Samael mempunyai kuasa untuk menundukkan keturunan manusia, yaitu Israel. Allah tidak memulai perang tetapi bertindak sebagai penangkal racun si ular akibat ketidaksetiaan Israel. Perang ini disebabkan oleh si ular di Taman Eden dan masih terus berlanjut. Bukan hanya Edom dan Amalek yang menularkan racun si ular, tetapi juga bangsa-bangsa lain, bangsa Amori, Het,
Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus. Bangsa-bangsa ini terbuai oleh racun si ular dan tidak bertobat meski menyadari kejahatan mereka. Seperti tertulis pada ayat-ayat yang ditampilkan di layar. Sehingga Allah memutuskan untuk melenyapkan bangsa-bangsa itu seperti tertulis di Keluaran 23 ayat 23. Berdasarkan kitab Hakim-Hakim bab 1 dan bab 2, Israel tidak sepenuhnya mentaati perintah Allah untuk melenyapkan semua bangsa, melainkan menyisakannya. Sehingga sisa dari bangsa-bangsa tersebut tetap tinggal bersama Israel dan menjadi jerat bagi Israel. Hal ini menyebabkan racun si ular masih mempunyai kemampuan untuk menguasai keturunan manusia, yaitu Israel. Peperangan selanjutnya terjadi antara Saul dan Daud, bahkan pada masa pengasingan ke Babilonia dan Persia. Semua peperangan ini disebabkan oleh ketidaksetiaan Israel terhadap perjanjian mereka dengan Allah, sehingga membiarkan racun si ular menguasai keturunan manusia, yaitu Israel. Begitu pula setelah Israel kembali dari pengasingan, kitab Makabe menceritakan kondisi Israel yang tercemar oleh kepercayaan dan budaya pagan. Kasih Tuhan Allah berlaku bagi bangsa-bangsa lain yang bertobat atas kejahatan mereka, dan Tuhan Allah mengampuni mereka. Ini seperti yang terjadi pada Rahab di Yosua 2 dan orang Gibeon di Yosua 9. Tuhan mengampuni kesalahan dan pelanggaran mereka. Sampai di sini dapat dipahami bahwa semua peperangan yang terjadi di Perjanjian Lama sebenarnya adalah peperangan yang disebabkan oleh racun si ular Samael, yaitu percabulan, ketamakan, penyembahan berhala, hawa nafsu. Jika Tuhan Allah tidak bertindak untuk memutus racun si ular, maka racun itu akan terus menyebar ke seluruh dunia, juga membinasakan Israel sebagai saksi kebenaran Allah. Jika Israel sebagai saksi kebenaran Allah dihancurkan oleh si ular, maka cahaya kebenaran Allah akan padam dan bisa menyebabkan gagalnya rencana Allah untuk memulihkan kerusakan yang terjadi melalui Yesus Kristus. Si ular Samael atau setan memahami maksud nubuatan yang tertulis dalam buku Kejadian 3 ayat 15, yaitu akan datang juru selamat atau penebus umat manusia untuk meremukkan kepala si ular. Dalam buku Matius bab 2 menggambarkan upaya si ular untuk menggagalkan lahirnya penebus dari Israel melalui Raja Herodes. Namun Allah menyelamatkan bayi Yesus dari cengkraman si ular yang ingin melenyapkan bayi Yesus sebagai keturunan manusia dari Israel yang menjadi juru selamat umat manusia dari kehancuran, yang hidup dalam kesetiaan dalam perjanjian dengan Allah hingga kematiannya di kayu salib, dan membuktikan diri sebagai pemenang yang mampu meremukkan kepala si ular. Artinya Yesus Kristus menjadi penawar racun si ular. Sekarang kita bisa mengerti bahwa cara Tuhan Allah memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh si ular yaitu dengan memberikan penawar racun si ular. Atau dengan kata lain, ular ganti ular, yaitu ular Sang Mesias menjadi penawar racun ular Samael. Upaya setan untuk menggagalkan Yesus Kristus telah gagal, sehingga setan melampiaskan kemarahannya kepada para pengikut Yesus Kristus, yaitu gerejanya. Peperangan yang disebabkan oleh si ular masih berlanjut hingga saat ini dan berlanjut hingga akhir zaman ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, kapanpun, siapapun, bagaimanapun, tanpa kecuali, semua manusia terlibat dalam peperangan yang terjadi sejak zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Setiap manusia yang pernah dilahirkan ke dunia ini akan menentukan posisinya dalam perang yang sedang berlangsung. Meskipun manusia fana dan terbatas secara fisik, namun sebenarnya peperangan yang terjadi dan masih berlanjut hingga saat ini lebih dari sekedar peperangan fisik, yaitu perang rohani antara ular setan melawan ular Mesias atau Yesus Kristus.
Keputusan yang diambil oleh setiap manusia bergantung pada kekuatan rohani yang mendominasi kehidupannya, sebagaimana diungkapkan ayat-ayat yang saya tampilkan di layar. Sekarang kita dapat mengerti bahwa semua peperangan yang terjadi sepanjang Alkitab disebabkan oleh si ular setan. Allah berperan memulihkan kerusakan yang telah dilakukan dengan mengganti kerusakan tersebut dengan nilai yang setara, yaitu nyawa ganti nyawa, ular ganti ular. Karena kasih Allah terhadap orang-orang berdosa, maka Allah mengutus putranya yang paling dicintainya untuk menggantikan nyawa manusia dengan nyawa putranya, Yesus Kristus. Jelas keputusan Allah bagi bangsa-bangsa lain yang tidak dapat dipulihkan kembali, yaitu langkah terakhir dilenyapkan, atau seluruh dunia tanpa sisa akan binasa karena racun si ular setan. Hal ini dapat diibaratkan dengan sebuah keluarga bahagia yang hidup rukun. Kemudian ada orang asing yang masuk dan mempengaruhi serta menghasut keluarga tersebut, hingga menimbulkan perselisihan atau mungkin perpecahan. Apakah pemilik rumah akan diam saja? Teguran demi teguran tidak berhasil. Langkah selanjutnya adalah mengusir orang asing tersebut dari rumah keluarga itu. Racun yang ditularkan oleh si ular Samael lebih buruk daripada hasutan, karena ia adalah pembunuh nyawa. Demikianlah yang dilakukan Tuhan Allah untuk melenyapkan racun si ular setan. Jika suka atau bermanfaat, subscribe, like, dan bagikan supaya semua orang dapat mengetahui kebenarannya. Terima kasih telah menonton.